Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Teori Didaktik Matematika di sini yang beranggota kelompok dengan saya sendiri yaitu Elvina Syafrika dan teman saya ada Dini Suci Ramadhani dan juga ada Nurul Alia Rahmayuni. Nah, di sini kami akan mengajak kalian semua untuk melakukan virtual tour rumah Tuan Kadi yang ada di Pekanbaru. Nah, sebelum kita melakukan virtual tour, ayo kita sama-sama nonton video berikut ini. Halo kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di salah satu cagar budaya yang ada di kota Pekanbaru, tepatnya di Kampung Bandar Senapelan. Di Kampung Bandar Senapelan ini berdiri sebuah bangunan berbentuk rumah panggung yang bernama Rumah Singgah Tuan Kadi. Rumah Tuan Kadi ini dulunya dijadikan sebagai rumah singgah oleh Sultan Siak pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Sedangkan Tuan Kadi sendiri merupakan sebuah gelar yang diberikan oleh Sultan Siak dalam mengatur urusan keagamaan. Kampung Bandar Senapelan ini berada persis di tepian Sungai Siak, di mana Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia. Dahulunya Sungai Siak ini merupakan jalur utama perdagangan tersebut pada masa Kesultanan. Sehingga orang-orang dari berbagai daerah berdatangan dan bermukim di Kampung Bandar Senapelan ini. Di Kampung Bandar Senapelan inilah orang-orang yang bermukim tadi membuat sebuah pasar atau pekan dalam istilah bahasa Melayu. Nah, dari sinilah awal mula terbentuknya nama dari kota Pekanbaru, yaitu pekan yang bermakna pasar atau pusat keramaian dan berkembang menjadi pekan yang maju. Nah, bagi kawan yang berkunjung ke kota Pekanbaru, jangan lupa untuk singgah di Kampung Bandar Senapelan. Karena di sini kita bisa langsung melihat awal mula sejarah terbentuknya kota Pekanbaru. Dan salah satu peninggalan sejarah tersebut ialah Rumah Singgah Tuan Kadi. Oke, rekan-rekan. Mungkin kita sudah tur ke rumah Tuan Kadi. Nah, seperti yang kita tahu, rumah Tuan Kadi itu kan punya nilai sejarah yang kuat ya. Karena merupakan daerah yang dari seorang ulama besar terus besar di barat Islam. Nah, di sekitar itu biasanya ada masjid raya Pekanbaru Lama, di mana ini memiliki arsitektur khas Melayu. Saya pikir menarik kalau kita pada pembelajaran matematika dari sekolah dasar. Betul sekali tuh, dari sejarahnya aja bisa kan kita memberi makna ataupun nilai moral. Nah, bagaimana bangunan itu bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi juga pusat perkembangan dan agama. Kalau dari sudut pandang matematika itu, arsitekturnya itu banyak sekali memuat konsep-konsep mulai dari bentuk bangunan, simetri, perbandingan, sampai juga pola geometrinya. Nah, jadi kita itu bisa mengajak siswa SD itu untuk melihat bahwa matematika itu ada di sekitar sekeliling kehidupan kita, termasuk dalam budaya dan sejarah juga. Ya sih, kalau kita ajak siswa untuk belajar matematika lewat kearifan lokal seperti rumah Tuan Kadi, pasti lebih meaningful, mindful, dan juga joyful. Jadi mereka itu kayak ngerasa matematika itu benar-benar nyata, jadi bukan hanya sekedar angka yang ada di kertas. Tapi ya kalau kita bicara sejarah singkat, rumah Tuan Kadi ini tuh dibangun sekitar abad ke-19 katanya. Serta juga dekat Sungai Siak. Dan arsitekturnya berciri Melayu klasik. Jadi masjid yang berada
tiap-tiap kali itu besar. Itu juga tidak simetris. Jadi dari situ saja sudah ada banyak aspek-aspek matematisnya kan. Atau misalnya bentuk segitiga pada atap, atau bentuk persegi panjang pada pintu dan jendela. Kemudian ada juga simetri lipat dan simetri putar dari ornamen-ornamennya. Tapi jangan lupa juga ada juga aspek perbandingan dan proporsi dari masing-masing tersebut. Nah, contohnya tuh tinggi tiang dibandingkan dengan tinggi bangunan dari bangunan tersebut, atau kita bandingkan panjang dan lebar bangunannya. Nah, kemudian kan ada pola susunan keramik atau lantai masjid dari bangunan itu juga bisa kita analisis dengan konsep barisan atau deret sederhana. Kan bisa masuk tuh kan? Nah, kayaknya kalau untuk anak SD kita bisa lebih sederhanakan sih. Misalnya tuh kayak kita mengenalkan bentuk segitiga, persegi, dan lingkaran lewat atap, pintu, atau jendela. Terus kalau untuk kelas tinggi, kita juga bisa ajak mereka untuk menghitung berapa luas, keliling, atau bahkan simetrinya. Nah, jadi dengan begitu, pembelajaran itu terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Supaya lebih konkret, gimana kalau kita buat contoh soal? Misalnya nih, kita lihat atap masjid itu kan berbentuk 5 segi 4, dimana alasnya itu persegi panjang. Kalau panjang alasnya aja 12 meter, kemudian lebar alasnya itu 8 meter, dan tinggi limasnya itu 6 meter. Kira-kira berapa luas permukaan atap masjid itu? Nah, ini soalnya bagus sih. Terus menarik juga kalau kita taruh di kelas tinggi. Tapi penyelesaiannya itu pertama kita hitung dulu kan luas dari setiap sisi segitiga. Kemudian ada 2 segitiga dengan alas 12 meter dan tinggi segitiga bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. Karena tinggi limas itu 6 meter kalau ya kan? 6 meter. Terus tinggi segitiganya tuh kita anggap aja misalkan akar dari 6 kuadrat 2 ditambah 8 per 2 kuadrat 2, kemudian sama dengan akar dari 36 tambah 16, kemudian sama dengan akar 52, itu hasilnya 7,21 meter. Nah, jadi luas satu segitiga itu hasilnya tuh dapat kita simpulkan menjadi setengah kali 12 kali 7,21 yang hasilnya tadi itu, kemudian kita dapat hasilnya 43,26 meter kuadrat. Nah, karena ada 2 segitiga seperti ini, totalnya itu dapat kita hasilkan menjadi 86,52 meter kuadrat. Terus 2 segitiga yang lainnya dengan alas 8 meter, terus tingginya kita hitung juga jadi akar 6 kuadrat ditambah setengah per 2 kuadrat, itu sama dengan akar dari 36 ditambah 36, berarti akar dari 72 sama dengan 8,49 meter. Nah, berarti luas satu segitiga itu setengah kali 8 dikali 8,49 sama dengan 33,96 meter persegi. Nah, karena ada 2 segitiga, berarti totalnya 67,92 meter persegi. Berarti kalau dijumlahkan luas permukaan atap itu kan berarti ya tadi kan 86,52 tambah 67,92 ya. Jadi dapat 154,44 meter kuadrat. Jadi anak-anak ini kan bisa belajar bagaimana matematika itu dipakai untuk menghitung kebutuhan material atap kan. Ini info berarti ya. Iya sih, betul. Terus kemudian selain orang ini bisa belajar rumus, mereka juga bisa paham sih kalau perhitungan ini tuh ada gunanya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Nah, misalnya itu untuk menentukan jumlah genteng atap rumah mereka kan, misalnya kan, itu kan juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kita juga bisa membahas ornamen tentang masjid. Kan ada tuh hiasan yang berbentuk segi 8 kalau nggak salah. Berapa banyak sumbu simetri yang dipakai untuk ornamen itu? Bintang segi 8 itu punya 8 sumbu simetri dan rotasi simetrinya itu 45 derajat. Jadi anak-anak bisa praktik dengan melipat kertas yang jadi 8 bagian. Ya sih, bisa kan? Soal ini lebih kompleks sih. Karena kalau misalnya masih digambar pada ada lagi yang soal. Jadi soal skala peta dan perbandingan. Karena pasti itu ada kan kayak perbandingan. Jadi kalau ada soal yang lebih kompleks, misalnya ada masjid gambar dengan skala itu 1/200. Kalau panjangnya sebenarnya itu 20 meter. Kalau panjang pada petanya itu berarti kan 20 meter per 200. Padahal 0,1 meter. Kalau dari meter itu dipisah ke sentimeter itu berarti kita jumlah 10 cm kan? Ya sih, jadi kalau anak-anak tuh diminta menggambar denah, mereka bisa juga belajar tentang konversi satuan, perbandingan, dan juga skala. Jadi kayak nambah pengetahuan baru juga kan tentang dari anak-anak tuh. Terus apa lagi, Weh? Iya ya, dia menambah pengetahuan perbandingan. Kompleks ya. Terus ada yang punya soal lain nggak? Aku punya soal lain. Hmm. Misal juga kita bisa lihat dari tiang bangunan. Nah, ini aku soalnya gini ya. Aku punya tiang penyangga, misalnya tiang penyangga masjid ini tingginya 4 meter. Sementara tinggi tiang bangunan lainnya itu 10 meter. Nah, gimana perbandingan tiang tinggi yang lain sama tiang tinggi masjid tadi? Berarti tinggal perbandingannya itu kan dari perbandingan tiang penyangga dibandingkan dengan perbandingan tinggi bangunan. Itu kan pasti 4 meter ya. Bandingkan sama tinggi bangunannya 10 meter, berarti 4/10. Sederhanakan jadi 2/5. Betul kan? Betul sih, bagus juga untuk untuk mengajarkan orang tua kan tentang konsep rasio perbandingan yang ada di sekitaran orang tua. Kan nggak jauh-jauh juga. Kalau misalnya kita masukkan ke soal pola daerah pada anak tangga. Kalau ada misalnya ada anak tangga masjid itu berjumlahnya 5. Kalau setiap anak tangga itu 20 cm, kira-kira berapa menurut rekan-rekan total tinggi tangganya? Aku tahu. Apa? Itu berarti tinggal 5 kali 20 sama dengan 100 cm atau 1 meter. Oh iya ya. Jadi kalau kita naik 2 kali lipat jumlah anak tangganya tuh berarti tingginya tuh 2 meter. Nah, anak-anak ini kan bisa belajar tuh pola deret aritmatika ya, aritmatika sederhana. Nah, bisa juga tuh nambah sih orang ini berarti materinya, pengetahuannya. Tadi kan tentang pola deret. Nah, ini tentang aritmatika sederhana. Berarti kalau pembantuan kali ini kan termasuk dan Melayu ya yang ada di Pekanbaru. Ternyata kalau tidak kalau misalnya kita belajar tentang matematika dan matematika itu banyak ya yang bisa dipelajari. Iya. Bisa dapat kesimpulan kalau dari kampus ini tuh bisa kita lihat pengumuman tadi dan di sekitar itu bisa juga jadi sumber belajar matematika yang kaya akan ilmunya. Terus anak-anak juga belajar dengan mindful karena sadar bahwa matematika itu banyak di kehidupan nyata kita, di kehidupan sehari-hari, di sekeliling kita itu banyak yang bisa kita kaitkan. Terus meaningful juga
kan baik juga tuh, kan kita membahas tentang rumah Tuan Kadi itu. Wah, itu masuk juga ke meaningful karena terkait dengan budayanya, joyful karena dikemas dengan kita susun pola soalnya itu kan dengan unik gitu. Terus learning juga karena tujuan akademiknya itu tercapai. Benar, aku setuju banget sih. Jadi belajar matematika itu bukan cuma sekedar angka yang bikin pusing, tapi juga tentang ada di situ untuk menghargai budaya dan sejarah kita yang ada di Riau. Betul. Wah, menarik sih pembahasannya. Kita bisa bahas Ya kan? kemampuan kaji. Gas. Lebih enak itu offline, Cok. Ya kan? Mungkin kita lagi terbatas waktu. Next time kita harus bahas yang lain. Jadi sampai di sini aku bahas kita tentang kemampuan kaji. Sampai jumpa di episode selanjutnya rekan-rekan. Bye bye.